Nah, teman-teman, kita langsung mulai aja nih untuk pembelajaran hari ini. Yang daring bisa lihat layar saya? Oke, selamat pagi. Pagi, tadi kita ada absen ya, banyak yang belum hadir, sekitar 15 orang lagi yang belum hadir. Nah, seperti biasa ya, saya mengingatkan karena kita itu pembelajarannya menggunakan komputer dan menggunakan alat-alat listrik ya, berhubungan dengan listrik. Jadi, selalu perhatikan kondisi sekitar, kemudian kalau misalnya ada kabel-kabel, ya hati-hati melangkahnya, kemudian jangan sampai ada yang kesetrum. Nah, yang terakhir, tempat posisi duduk. Posisi duduk teman-teman jangan terlalu terlalu ke depan, juga jangan terlalu ke belakang. Jadi yang nyaman biar punggungnya nggak sakit. Nah, sama ya untuk rule of class-nya, teman-teman dilarang untuk merokok. Kalau misalkan HP di silent, kemudian jangan makan dan minum sama pembelajaran, jangan gaduh sama jangan tidur. Kalau misalkan ngerasa ngantuk, boleh cuci muka dulu biar fresh. Oke, teman-teman. Nah, coba kalau misalkan teman-teman lihat ke depan nih. Kira-kira ini apa namanya? Ini tuh apa maksudnya? Packaging. Kelihatannya bagus nggak nih? Bagus ya. Kalau misalkan desain packaging yang sebelah kiri, kira-kira packagingnya cocoknya untuk kalangan apa nih? Maksudnya marketnya gitu loh. Anak-anak, anak muda, dewasa, anak muda ya. Nggak mungkin kan kalau yang manula suka yang kayak gini. Kalau yang sebelah kanan nih, ibu-ibu karena gambarnya jago gitu ya, yang jago. Boleh bunga-bunga. Jadi kesannya marketnya ini buat yang lebih dewasa gitu kan. Buat abang jago. Iya, Bang Jago. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih belajar desain grafis dari awal sampai akhir, kebanyakan kan menghasilkan karya kan, bener nggak? Karya desainnya. Udah belajar apa aja nih? Ingat nggak dari pertama? Udah apa aja yang dipelajarin? Kartu nama, oke. Terus apa lagi? Undangan, packaging, brosur, apa lagi? Poster, apa lagi? Panduk. Spanduk. Ada lagi? Bikin pusing. Oke, kalau pusing tandanya mau pintar. Apalagi? Banyak ya. Jadi yang perlu saya tekankan ke teman-teman nih, kalau misalkan kita pengen bikin apa aja, pengen bikin desain packaging, pengen bikin undangan, pengen bikin apapun itu, yang pertama sebagai desainer kita tuh harus tujuannya itu tersampaikan dari membuat karya kita. Entah itu informasi, entah itu fungsi, kan kalau desain packaging kan gunanya kan untuk membungkus makanan kan. Tapi karena kita itu desainer, jadi tujuannya selain tersampaikan, apa ya manfaatnya tersampaikan, kita juga harus indah gitu kelihatannya. Karena komunikasi visual juga ya teman-teman. Nah hari ini kita akan belajar yang namanya tuh fungsi-fungsi dan desain packaging. Nah, ini roadmap pelatihannya saya skip aja. Nah, tujuannya teman-teman hari ini, jadi teman-teman akan lebih mengetahui apa sih fungsi-fungsi desain packaging, contoh sampelnya ya, secara jelas dan selengkap-lengkapnya. Kemudian teman-teman juga akan dapat mengetahui cara membuat desain packaging sesuai dengan fungsi-fungsinya secara jelas dan selengkap-lengkapnya berdasarkan pengetahuan desain. Sebelumnya nih, apa sih yang namanya desain packaging tuh? Atau desain kemasan itu apa sih? Nah, desain kemasan itu merupakan barang yang digunakan untuk membungkus atau melindungi sebuah produk. Tapi bukan hanya melindungi sebuah produk aja, tapi kita juga harus mengacu pada rancangan yang dibuat, benar nggak? Kan kalau desain packaging kan bentuknya beda-beda kan, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya berdiri gitu kan, ada yang bentuknya kayak box botol, nah itu kan banyak kan. Nah tapi dalam membuat desain packaging atau desain apapun itu juga harus memperhatikan bahan dasarnya apa, apakah plastik ataukah karton gitu kan.
terus warnanya, jenis fontnya, pokoknya segala elemen yang ada di desain packaging itu juga harus diperhatikan gitu teman-teman. Nah, dalam membuat sebuah karya gitu ya, nah kita juga harus ingat memperhatikan prinsip-prinsip dasar desain, keseimbangan, kesatuan, ritme, penekanan, sama proporsi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nih biasanya kan tesnya kan tes tertulis. Kemungkinan ya ada kemungkinan untuk untuk materi ini pakai tesnya tuh tes langsung gitu, tanya jawab langsung gitu. Nggak pakai tes tulis. Nah, saya saranin teman-teman coba apalin karena kemungkinan besar keluar. Nah, kemudian fungsi-fungsi desain packaging itu apa aja sih? Yang pertama kan protektif ya, komunikasi, kemudian identitas produknya juga, simbol estetika. Nah, yang terakhir itu company dan brand image. Nah, kemudian saya akan jelaskan fungsi-fungsinya dalam slide berikutnya. Yang pertama nih, kira-kira menurut teman-teman kalau misalkan ini boxnya box apa nih? Box buat makanan apa atau produk apa? Makanan kering. Ya, makanan kering, junk food. Oke, apalagi makan apa nih? Burger kan? Kan namanya Butts Burger. Nah, fungsi utamanya apa nih? Kan kita harus memberikan fungsi perlindungan kan. Jadi kira-kira kalau misalkan burgernya ditaruh di kotak yang bentuknya kayak gini, kira-kira aman nggak? Apakah bakal tumpah atau bakal berantakan? Aman ya. Nah, jadi yang pertama kita tuh harus memperhatikan fungsi protektifnya. Jadi kalau misalkan fungsi utamanya ini nggak tersampaikan atau nggak kepake, jadi agak miss gitu fungsi desain packagingnya. Jadi nggak cepat rusak, juga nggak membuat rugi perusahaan sama konsumen. Kemudian nih yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Maksudnya gimana sih? Nah coba ya, saya tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira kalau misalkan yang gambar yang sebelah kiri nih, ini kira-kira produk apa nih? Snack apa? Singkong. Oke, makanya namanya Cisafa gitu kan, karena keripik kentang keju gitu kan, namanya Cisafa. Kira-kira marketnya untuk siapa nih? Kalangan apa? Anak-anak, remaja, orang tua, apa manula? Orang tua bisa, remaja bisa. Oke. Kelihatan nih dari bentuk gambarnya. Jadi kalau misalkan dari sini kan warna-warni, nah pas bagian yang di bawahnya keripik kentangnya itu kan warnanya gelap. Jadi seolah-olah dia tuh memberikan kesan saya bertransformasi dari keripik singkong yang kesannya itu jajanan pasar bisa masuk ke jajanan mall gitu istilahnya, rebranding gitu. Jadi keripik keripik singkong sekarang udah bisa go internasional istilahnya seperti itu dari desain packagingnya. Apalagi rasanya kan biasanya rasa keju. Biasanya kan kalau di pasar-pasar kan jualnya kan rasa balado misalkan ya. Nah, ini rasa keju gitu kan. Jadi beda. Oke, sekarang yang gambar yang kedua, kira-kira ini produk apa nih? Kue apa? Kue kering. Biskuit. Oke, apa lagi? Gandum. Gandum. Oke, apa lagi? Enak deh, enak. Kacang. Lihat, Coklat. Ada lagi yang lain? bermain deme. Selain biskuit, kacang, dan sebagainya. Udah? Sebenarnya teman-teman, ini itu merupakan produk kacang almond. Lihat, ini nih kacang almond. Nah, inilah yang namanya pentingnya informasi. Namanya the leker gitu kan. Orang bisa aja ngertinya ini kue leker atau kayak crepes gitu kan. Nah, ini pentingnya informasi. Kalau misalkan kita sebagai desainer itu ketika mendesain itu nggak sesuai dengan marketnya, jadi orang-orang bikin bingung. Coba kalau nggak di zoom, pasti ngerti ini biskuit kan. Padahal di sini keterangannya 100% 100% high quality almond. Almondnya kecil banget gitu kan di sini, the leker gitu kan namanya the leker. Awas menimbulkan ketagihan, padahal ini produk kacang almond. Nah, ini namanya pentingnya informasi. Jadi kalau misalkan dalam lingkup kecil nih, bagian lingkup luar, nah
itu kan namanya memberikan kesan kan pada produk siapa aja yang lihat. Nah, itu namanya komunikasi visual. Menyampaikan informasi dalam bentuk gambar. Nah, kalau misalkan dalam lingkup kecil, produk juga harus membawa apa ya? Informasi dari produknya, dari perusahaan yang diambil kayak gitu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu identitas produk. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, ini tuh produknya produk apa? Wraps ya. Pizza, oke. Apalagi? Oke, ada yang bilang crepes, ada yang bilang pizza. Sebenarnya ini crepes ya, teman-teman. Makanya namanya crystal crepes. Ya, gambar pizza ini crepesnya crepes warna-warni, jadi buat anak kecil. Gitu. Nah, kenapa dibuatnya bentuknya segitiga? Kan biasanya kalau crepes kan dibikinnya kan bentuk segitiga kan. Nah, jadi dibikin bentuk segitiga, jadi walaupun dari jauh nih misalkan, oh itu pasti jualannya crepes karena bentuknya itu segitiga. Jadi akan lebih mudah dikenali dari identitas produknya. Kalau misalkan kelihatan itu berbeda, lambat laun tuh konsumen tanpa ngelihat judulnya nih, tanpa ngelihat namanya nih udah ngerti. Oh itu pasti produknya Crystal Crabs karena bentuknya itu segitiga. Apalagi itu deh mainan yang bola tuh, tahu nggak? Yang suka dimakanin sama anak-anak, yang isinya ada mainannya, namanya apa ya? Ya itu Kinder Joy. Kalau misalkan dari jauh aja, misalkan mama pengen beli itu Kinder Joy, bentuknya lingkaran kayak telur gitu kan. Jadi dari jauh pasti tahu oh itu Kinder Joy. Gitu kan. Atau enggak kalau misalkan produk gitu kan yang bentuknya lingkaran, ada selainya, berarti kan Oreo, oh itu Oreo. Nah, jadi kelihatan dari bentuknya. Jadi konsumen itu akan lebih apa ya, lebih terngiang-ngiang, lebih paham gitu. Kemudian yang berikutnya fungsi estetika. Jadi kalau misalkan kita buat desain packaging juga harus memperhatikan keindahan nih. Kalau misalkan teman-teman melihat produk kayak ini nih, kira-kira marketnya buat siapa nih teman-teman? Konsumennya anak-anak, remaja, dewasa, atau gimana nih? Dewasa ya, karena di desainnya itu simple gitu kan, pengennya jadi tuh kelihatannya apa eksklusif gitu tuh. Jadi dibikinnya itu bentuk-bentuk simbolnya juga nggak begitu ramai. Jadi kesannya tuh menimbulkan kesan kalau misalkan ini tuh produk yang estetik gitu, ada nilai kemewahan dari segi warnanya, dari segi tipografi dan dari segi komposisinya gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir nih, company and brand image. Kira-kira ini produk mie apa? Yakin nih nggak tahu brand apa nih? Mie sedap, oke. Yang lainnya, yang dari Indomie. Oke, kita cek ya. Sakura, oke. Kita cek ya. Oke. Jadi tanpa kita ngelihat brandnya pun dari jauh, mau belanja bulanan ke supermarket gitu kan, tanpa ngeliat namanya juga langsung ambil aja. Oh tahu di Indomie goreng gitu kan. Nah inilah yang pentingnya namanya branding. Kan teman-teman juga tahu ya Indomie tuh banyak yang suka gitu kan. Bahkan sampai saya tahu di Afrika kalau nggak salah sampai ada warung Indomie khusus. Nah itu laku. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan Indomie itu apa ya? Apa sih istilahnya tuh ketagihan gitu tuh. Bahkan dulu tuh ya pernah saya flashback sedikit dulu waktu pas tahun 2018 kan ceritanya saya pernah jadi volunteer Asian Games tuh ceritanya. Teman saya tuh dia tuh volunteer orang Jepang sama Korea. Nah, dia tuh mau ngasih oleh-oleh apa ya ke teman ke atletnya gitu kan. Kasih aja Indomie. Beneran, dia ngasih sedus Indomie goreng. Nah, pas mau pulang tuh ini this is for you kan gitu kan ke merekanya. Oh, ini Indomie, mereka tuh kayak seneng banget. Padahal itu Indomie loh. Mereka seneng banget dikasih Indomie karena ini rasanya enak, brandnya tuh udah kuat. Jadi kan teman-teman juga tahu ya barangkali teman-teman pengen bikin produk gitu kan. Yang namanya branding itu susah kan. Sedus. Iya makanya, tapi mereka seneng gitu kan. Tapi mereka seneng buat setim gitu. Nah mereka seneng. Jadi kan kalau misalkan teman-teman bikin produk nih apapun itu namanya, misalkan yang sering saya dengar kan produknya EAS gitu kan.
Nah kan yang namanya nih, kalau misalkan memperkenalkan produk kan kayak, oh ya, kalau misalkan kita mau ngirim paket ke JNE aja atau enggak ke Tiki aja gitu kan, pasti punya tagline kan. Nah kayak gitu. Jadi yang namanya company dan brand image itu nggak hanya dari produknya aja. Kita sebagai desainer nih, karena kita sebagai desainer, tugasnya apa sih? Tugasnya membuat sebuah produk yang kira-kira orang tuh bakal ngiang-ngiang gitu kan. Sampai iklan kan suka dibikin jingle, kadang kan gitu kan. Kadang kalau misalkan kita ngeliat iklan, kadang jingle lagunya kadang suka dinyanyiin gitu. Bener nggak sih? Suka kayak gitu. Nah itu salah satu cara buat nge-branding. Nah sebagai desainer kita tuh bikin produk yang kemasannya itu bagus, terngiang-ngiang, orang dari jauh juga tanpa ngeliat produknya juga, oh iya itu Indomie gitu kan. Nah itu biar apa ya, bisa bertahan lah. Apalagi kan kayak produk mie kan banyak kan. Nah, tapi apa sih yang bikin beda? Kayak produk ayam goreng aja sekarang kan banyak banget kan, di mana-mana ayam. Ayam ini, ayam itu, ayam ini, ayam itu. Tapi bedanya apa sih dengan yang lain? Oh kalau misalkan saya sih ayamnya ayam kampung. Dimasaknya pakai 11 bumbu rahasia misalkan. Atau enggak nasinya nasi uduk gitu kan. Nah itu yang bikin beda. Jadi kalau misalkan apa ya, selain rasanya enak, kita juga buat apa sih yang ngebedain kita dengan yang lain gitu. Nah misalkan nih contoh hasil desain packaging. Nah teman-teman kan kemarin teman-teman udah pernah kan bikin desain packaging ya, ingat nggak? Kalau misalkan kemarin kan teman-teman itu kan nggak di print ya. Nah kalau misalkan teman-teman ketika ngebuat desain juga harus merhatiin jaring-jaringnya, kira-kira kalau misalkan nanti ditempel bentuknya kayak gimana. Nanti kan bentuknya kan kalau jadi kayak gini nih. Barangkali ini teman-teman berapa ya, tahun lalu kayak gini. Jadi dibentuk buat latihan aja. Tuh, nanti dibikin kayak gini. Jadi kira-kira kalau misalkan dibentuk ukurannya pas nggak sih gitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan yang namanya desain packaging itu adalah barang yang digunakan untuk membungkus, tapi juga untuk melindungi kualitas produk, tapi juga harus memperhatikan rancangannya dari bahan dasarnya, grafiknya, warnanya, jenis font, kemudian elemen-elemen yang ada di kemasannya gitu. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan nih 5 dasar prinsip desain: keseimbangan, kesatuan, ritme penekanan, dan proporsinya. Mungkin teman-teman kalau ada yang lupa bisa ngeliat lagi file yang pertama kali saya ceritain ya. Gitu. Nah ini fungsi-fungsinya nih tadi ya, protektif, komunikasi, identitas produk, sama estetika. Kemudian yang terakhir komponen dan brand image. Saya mau nanya nih ke teman-teman yang luring dulu deh. Apa fungsi dari desain packaging? Ya, apalagi protektif. Oke, komunikasi. Oke, komponen brand image. Apalagi estetika, identitas produk. Nah, kemudian prinsip-prinsip dasar desain kan ada 5 tuh, apa aja? Keseimbangan, ritme, satuan. Oke, sip. Ingat-ingat ya, pasti keluar soalnya. Mau nanya deh ke yang daring gantian. Kalau RGB itu singkatannya apa? RGB itu singkatannya apa teman-teman? Yang daring nih, RGB. Halo? Oke, Mas Ilham, red, green, blue, betul. Kalau CMYK? Kalau CMYK? Sama yang luring? CMYK singkatan dari apa? Oke, Xian? Terus? Sama? Black, oke. Nah, kenapa kalau misalkan CMYK singkatannya CMYK kan KA ya? Kenapa black?
Ada yang tahu nggak? Oke, yang paling sering di itu kan karena B-nya udah dipakai blue selain itu. Karena mungkin teman-teman bisa ingat-ingat ya. Jadi CMYK itu aslinya cyan, magenta, yellow, key-nya tuh key color. Key color warna kunci. Jadi kenapa warna kunci? Kalau warna kunci itu kan hitam, bener nggak? Karena kalau misalkan hitam ini makanya yang membuat warna CMYK itu warnanya gradasinya itu bisa dari yang paling terang sampai yang paling gelap. Makanya bikin kalau misalkan teman-teman lihat paletnya CMYK tuh, pasti kan warnanya lebih redup kan dibandingkan RGB. Kalau RGB kan warnanya kan terang sekali, cerah. Ya kan? Makanya kalau misalkan kayak warna Photoshop itu kan RGB. Makanya kalau misalkan RGB itu biasanya kebutuhannya tuh untuk yang sinar, cetak layar. Misalkan teman-teman pengen bikin karya terus dikiriminnya di Instagram atau di Facebook, itu kan keperluannya kan cetak layar. Nah, biasanya kalau RGB itu kebutuhannya untuk sana. Nah, kalau CMYK itu untuk keperluan percetakan, pokoknya yang berhubungan dengan print. Kayak gitu. Pasti biasanya ditanyain yang kayak gini. Jadi, apalagi CMYK sama RGB, itu sering banget itu ditanyain. Prinsip-prinsip desain, terus kemudian pewarnaan. Nah, kemudian apa itu PPI? Ingat nggak PPI atau DPI? Itu tuh kan ada 100, 150, 150, 300. Nah, itu tuh apa? Ingat nggak? Kayak resolusi. Itu tuh ngebuat apa? Kegunaannya untuk apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, kalau misalkan ada yang tahu, teman-teman? Dot per inch. Oke, DPI benar, dot per inch. Kalau PPI berarti pixel per inch. Ya, betul. Jadi kalau itu tuh maksudnya tingkat kerapatannya. Jadi kan kalau misalkan kita ngeliat gambar tuh, gambar di foto, kalau misalkan resolusinya tinggi kan, kalau misalkan pakai HP yang 2 MP tuh kameranya kan biasanya kalau pas di zoom kan kotak-kotak kan. Kalau HP-nya yang bagus itu kan, apalagi HP zaman sekarang kan bagus-bagus ya kameranya ya. Kalau di zoom pengen sampai full juga kan nggak bakal pecah. Nah itu, jadi kalau misalkan PPI-nya semakin tinggi, kerapatannya itu banyak. Jadi kan kalau misalkan teman-teman apa ya, seleksi objek, pasti kan suka ada yang di blur kan, bentuknya kotak-kotak bukan? Kotak-kotak, nah itu kira-kira. Jadi kalau gambar tuh aslinya kayak mozaik yang besar sekali. Temet gitu, perpaduan warnanya. Nah mungkin sekalian saya nge-review juga nih yang materi pertama banget. Jadi kalau misalkan PPI itu ada apa ya? Ada kegunaannya. Saya mau ngajak teman-teman bernostalgia nih sama yang materi-materi yang pas pertama banget saya jelasin. Mungkin barangkali ada yang aku lupa, boleh lihat-lihat lagi. Nah ini nih yang tadi saya jelasin, yang keseimbangan, kesatuan, ritme, kemudian penekanan, proporsi. Nah ini tadi ya, ini juga pasti bakal ditanyain teman-teman, apa bedanya faktor sama bitmap? Oke, saya nanya deh, apa bedanya faktor sama bitmap? Oke, jangan dilihatin dulu ya harusnya. Oke, apa bedanya faktor sama bitmap nih? Ada yang mau jawab nggak? Oke, unsur utamanya garis. Oke, terus kalau satuannya. Kalau vektor satuannya ya tadi benar garis. Kalau bitmap pixel. Kemudian kalau aplikasi yang pakai yang berbasis vektor itu apa? CorelDRAW. Selain CorelDRAW, AI. Photoshop bukan, Mas. Photoshop bitmap. Awas jangan sampai salah. Nah,
Jadi kalau Photoshop itu bebasnya bitmap, jadi foto. Gitu. Nah, makanya ada perbedaan nih. Nah, oke. Tadi sekarang kelebihan dan kekurangannya faktor. Di kelebihan dan kekurangannya faktor, teman-teman yang daring ada yang bisa jawab? Atau kalau malu bisa di kolom chat. Kelebihan dan kekurangannya bitmap. Yang luring ada yang bisa jawab kelebihan dan kekurangannya bitmap. Faktor dulu deh. Kelebihan dan kekurangannya faktor. Betul. Terus kalau kelebihannya berarti ya, kekurangannya kelebihannya vektor tadi betul kata Mas Enggar, kalau di Zoom nggak bakal pecah. Kekurangannya? Ada yang bisa jawab? Gampang loh, bahkan kita sering banget loh sehari-hari. Cuman susah ya ngomongnya gimana ya gitu ya. Oke. Jadi kalau kelebihannya, kalau vektor itu kan kalau di Zoom nggak bakal pecah, makanya cocok buat dipercetakan. Walaupun kita buatnya di layar yang sekecil ini, kita bisa buat bahkan yang bermeter-meter kan. Nah, kekurangan itu kalau kita edit untuk gambar itu susah. Karena nggak bisa bikin gambar multigradasi. Gambar ya, bukan faktornya gambar, multigradasi. Walaupun sebenarnya mungkin di CorelDRAW tuh ada editing buat gambar, tapi nggak seleluasa di Photoshop. Karena walaupun nanti gambar, dibacanya nanti jadi vektor kalau di Corel. Kayak gitu. Kebalikannya sama Photoshop. Oke, sekarang nih yang Photoshop. Atau bitmap. Apa kelebihan dan kekurangannya dari bitmap? Oke, Mas Zaka jangan malu-malu apa kelebihan dan kekurangannya. Ya, jelasin dong. Jelasin dong. Oke, kalau di Zoom kalau resolusinya bagus pecah. Selain itu kelebihannya? Kelebihannya bisa edit foto secara leluasa. Oke. Minim dalam, oke, kata Mas Ilham, kalau Corel minim dalam mengedit gambar, kekurangannya bikin objek rectangle susah diatur. Apa nih yang kekurangannya? Ini CorelDRAW atau Photoshop nih, Mas? Oh, itu Photoshop, oke. Ternyata untuk Photoshop. Nah, benar. Jadi kalau untuk Photoshop, kalau misalkan di Photoshop kita bisa bikin edit gambar tuh multigradasi. Jadi misalkan pengen bikin mukanya cerah gitu kan, glowing gitu kan, atau pori-porinya biar nggak kelihatan gitu kan, oh di Photoshop aja. Atau saya tuh pengen dari dulu tuh pengen banget rambutnya diwarna-warni, cuman saya nggak berani gitu kan. Coba dalam khayalan saya mau ngedit gambarnya jadi warna-warni gitu. Nah, jadi ini teman-teman, kalau misalkan vektor, kelebihannya itu kalau misalkan diperbesar itu nggak bakal pecah. Tapi kekurangannya tidak mampu menampilkan fotografi multigradasi. Sedangkan kalau bitmap, itu kualitas fotografinya tuh bisa untuk multigradasi. Sedangkan kelemahannya, kalau misalkan kualitas gambarnya itu nggak bagus, PPI-nya, maka kalau misalkan PPI-nya itu nggak tercapai, akan pecah. Nah, makanya teman-teman belajar desain grafis itu belajar CorelDRAW dan Photoshop biar saling melengkapi kekurangan gitu kan, biar tercipta menuju kesempurnaan. Kan kalau sempurna kan susah ya, menuju kesempurnaan gitu. Nah, teman-teman, inilah makanya ngaruh nih PPI-nya minimal nih, ini batas minimum. Kalau 72 PPI itu kalau misalkan untuk yang kebutuhannya itu di monitor atau print layar gitu. Sedangkan kalau misalkan 1,1 PPI itu untuk cetak printer, digital print, sama kayak misalkan di kelas di print Indigo gitu ya. Nah, kalau misalkan 150 sampai 200 itu lebih besar lagi. Itu buat keperluan mesin cetaknya offset tuh lebih besar lagi. Yang buat nyetaknya di kertas koran, kan kertas koran besar sekali ya. Nah, yang terakhir yang 300, nah kalau 300 ini biasanya kalau buat nyetak foto majalah kan, kalau foto majalah kan biasanya gambarnya kan bagus-bagus ya. Nah itu, jadi 300 PI, teman-teman. Nah ini juga nih yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, kalau CMYK tuh, Q-nya itu, K-nya itu color. Makanya bikin perpaduannya kayak gini. Kalau misalkan RGB itu red, green, blue, jadi perpaduannya antara 3 warna ini,
Kalau CMYK itu kayak di printer kan bukan RGB ya, tapi CMYK kan botolnya. Magenta, cyan, yellow, black. Jadi perpaduan warnanya itu dari sini. Berarti kalau misalkan merah campur hijau jadi kuning dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Sampai sini dulu deh, ada yang ditanyain? Bukan, ini materi. Bukan. Belum nyampe tugas. Oke. Nah, ini bukan. Awalnya baru nama saya. Oh, ini kan udah, ini hari pertama loh ini. Oh ya, terjebak nostalgia ya. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu materi yang saya sampaikan. Untuk nanti materi berikutnya ada lagi. Kita sambung dulu dengan ada ada informasi juga yang akan disampaikan oleh Pak Beni. Pak Beni. Oh ya, silakan Pak, mangga. Mohon maaf, masih di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun amin wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Peserta pelatihan PKK 2020 yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah di penghujung program. Kita sudah di penghujung kegiatan program Banper PKK tahun 2020 yang mana besok Anda akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi lokal, dan nanti akan dilanjutkan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP melalui BNSP. Maaf, terbalik. Oleh BNSP melalui LSP. Setelah itu nanti akan ada pelepasan dalam bentuk pembinaan magang yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Dan setelah itu nanti Anda akan diwajibkan mengikuti magang selama 3-4 hari. Selesai itu, maka diminta membuat laporan sampai dengan selesai dan progress reportnya selama setahun seperti yang pernah Pak Bidi sampaikan. Artinya nanti Anda akan diminta konfirmasinya apakah statusnya belum bekerja atau sudah bekerja, keluar atau masuk lagi ke perusahaan yang lain. Itu yang kami butuhkan sampai dengan tahun depan. Proses itu adalah merupakan proses penentuan ketika nanti di tahun 2021 lembaga kami layak tidak mengajukan untuk mendapatkan program yang sama seperti yang sekarang. Karena untuk tahun yang sekarang sudah berat pengajuannya, banyak sekali aturannya, dan untuk tahun 2021 ditambah juga aturannya, diantaranya adalah yang seperti tahun sekarang dilakukan, laporan, hasil karya siswa dari pelatihan hari pertama sampai hari terakhir, jumlah lulusan minimal 80%, progress report yang mesti kami lakukan kepada semua peserta. Itu nanti yang akan menjadi pertimbangan dalam pengajuan. Kalaupun itu sudah terpenuhi, maka nanti ketika diajukan juga kami belum tentu di ACC. Masih ada lagi proses penilaian. Namun minimalnya kami tidak terputus
tidak dieliminasi sebelum bertanding. Itu mungkin bahasa begitu mudahnya. Hari ini akan saya jelaskan mengenai proses pelaksanaan uji kompetensi lokal terlebih dahulu. Insya Allah, uji kompetensi lokal akan diselenggarakan selama 2 hari pada hari Kamis dan hari Jumat. Berarti sekitar tanggal 5 dan tanggal 6 November. Teh Nelly, kalau saya salah dikoreksi ya, Neng ya. Kemudian nanti secara teknis uji kompetensi yang lokal akan dijelaskan oleh Teh Nelly mengenai jadwalnya, kemudian mengenai kelompoknya, mana yang di hari Kamis dan mana yang di hari Jumat. Kemudian yang paling Pak Beni khawatirkan, jujur saya katakan, sebelum pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BNSP melalui LSP dilaksanakan dan keluar hasilnya, saya masih belum tenang 100%. Bukan tidak percaya kepada semua komponen, bukan saya tidak percaya kepada semua peserta dan instruktur. Namun, kalau belum kelihatan jelas hasilnya, maka saya belum bisa merasakan ketenangan. Kemarin sampai dengan maghrib saya berkoordinasi dengan pihak yayasan sampai sejauh mana perkembangan dari keadaan siswa. Saya tidak pernah mau menutupi keadaan karena nanti akan memperburuk keadaan. Saya katakan ada beberapa peserta yang sudah pasif tanpa memberikan kabar. Saya sebut nama, yang pertama Abu Bakar kalau tidak salah. Yang kedua Nicole. Sudah saya hubungi, aktif, berdering, ada WA-nya secara telepon, secara WA juga sudah saya hubungi, namun tidak pernah dibalas. Sampai saya tadinya mau didatengin rumahnya, cuman mungkin barangkali mengganggu aktivitasnya. Kemudian yang terakhir ada juga laporan dari instruktur, ada beberapa peserta yang kelihatannya berhalangan untuk melaksanakan uji kompetensi di hari Senin tanggal 9 nanti karena sedang mengikuti ujian. Itu yang membuat saya semakin tidak tenang dan itu sudah semua saya laporkan kepada pihak yayasan. Tinggal nanti bagaimana perkembangannya, saya kembalikan lagi kepada hati nurani para peserta pelaksana uji kompetensi nanti. Uji kompetensi akan dilaksanakan hari Senin tanggal 9 November yang akan diasesi oleh 2 orang. Saya ulangi lagi, diasesi oleh 2 orang, pelaksanaannya 2 jam. Teh Nelly, barangkali ada perubahan ya, Neng ya? Kalau yang biasanya kita 3-4 jam. Tapi untuk tahun sekarang hanya 2 jam. Saya sampai dengan tadi pagi menjelang berangkat juga masih berkoordinasi. Mohon maaf, yang namanya orang tua kadang-kadang ingin anaknya bahagia, ingin anaknya sukses dengan cara apapun dilakukan. Bukan dengan cara-cara yang ilegal. Tidak, saya tidak melaksanakan ilegal. Cuman saya agak mendesak, agak memaksa, kira-kira apa soal yang akan keluar. Sampai dengan tadi malam saya diberikan kisi-kisi dan sudah saya kirimkan ke Teh Nelly. Itu ya sudah dipelajari, bakal yang akan keluar uji kompetensi nanti di hari Senin. Namun saya masih melakukan koordinasi lagi sampai malam. Sampai tadi malam, sampai malam. Termasuk tadi pagi. Tadi pagi saya yang dihubungi duluan, bukan saya yang menghubungi, tapi Pak Beni yang dihubungi duluan. Akhirnya gayung bersambut. Ngobrol lagi mengenai uji kompetensi. Kembali saya mendesak kira-kira seperti apa soal yang bakal keluar di hari Senin nanti. Untuk soal yang akan keluar di hari Senin nanti, bentuknya adalah observasi. Saya ulangin lagi, bentuknya adalah observasi. Sama seperti yang kemarin diberikan kepada saya dan ketika saya kirimkan ke Teh Nelly. Bentuknya observasi. Jadi gampangnya begini, Anda akan ditugaskan membuat sebuah desain spanduk Teh. Ya Teh ya? Teh Nelly sempat buka nggak tadi pagi? Suaranya nggak masuk ya, Neng?
Poster, Pak. Ya, poster, Pak. betul. Jadi beda banget. Yang tadi malam bentuknya itu packaging, desain packaging, tadi pagi bentuknya berubah lagi, yaitu poster. Dan nanti Anda akan membuat poster itu, kemudian akan diobservasi. Ingat, waktunya hanya sebentar, 1 jam. Berarti 1 jam itu 60 menit. Ya, ujiannya 2 jam akan dibagi 2 sesi. Sesi yang pertama, 1 jam Anda harus membuat poster. Ini kemungkinan yang bakal keluar. Pastinya saya tidak tahu. Kemungkinan besar, mudah-mudahan feeling saya benar. Feeling saya besok adalah Anda membuat poster. Dan poster itu harus dibuat selama 1 jam. Setelah poster itu selesai, nanti di sesi yang kedua, di jam berikutnya adalah Anda akan diobservasi. Mas, Anda akan ditanya nanti, bikin ini bagaimana prosesnya? Ingat, yang ditanya adalah prosesnya. Jadi, tempat duduk tidak menentukan prestasi. Beda di bangku sekolahan dengan kuliahan. Siapapun yang berada di sebelah kita, itu tidak akan menentukan prestasi kita. Siapapun yang ada di depan kita, kita tidak akan dapat ditentukan prestasinya. Hanya diri sendiri, hanya Anda, yourself, yang dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Jadi Anda akan diobservasi. Pertanyaannya, ini bagaimana membuat ini? Ini bagaimana caranya? Kenapa tidak begini? Kenapa mesti begini? Kenapa mesti pakai CMYK? Kenapa nggak mesti pakai ini? Kenapa nggak mesti kayak begini-begini? Nah, itu contohnya. Kalau yang tidak paham, dia tidak akan bisa menjawab. Yang dibutuhkan adalah argumentasinya. Yakinkan kepada asesor bahwa saya membuat ini, begini Pak caranya, ini loh Pak prosesnya. Tenang, nggak usah deg-degan. Memang harus deg-degan sih, memang kalau nggak deg-degan mati namanya. Tapi jangan sampai kita gugup. Tenang aja, kita kuasai keadaan. Kalau di sekolah saya mengatakan kepada siswa yang sedang ujian, nah, kamu akan berhasil menjawab soal kalau kamu menguasai, kalau kamu menguasai pertanyaannya. Kamu akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau kamu menguasai soal. Jadi yang dikuasai bukan jawaban. Kalau yang dikuasai jawaban, maka akan membawa segala bentuk contekan dengan media apapun ke dalam sebuah ruangan ujian. Gitu? Tapi sekarang kita balik, kuasai pertanyaannya, kuasai asesornya. Pertanyaan asesor didengarkan baik-baik, dicermati, kemudian sampaikan dengan tenang, lugas dan tegas, nggak teriak, jangan deg-degan, jangan gemeteran. Itu yang dibutuhkan. Jadi asesor itu sebenarnya dia hanya menguji kepada kita, teguh tidak pendiriannya. Gitu. Ya, paham semuanya ya? Baik. Kemudian nanti setelah itu ketika nilai Anda, ketika hasil karya dan observasi nilainya antara kompeten atau tidak, misalnya bisa jadi tidak kompeten, bisa jadi kompeten, atau rata-rata nilainya tidak ada yang diunggulkan, misalnya 80, maka Anda dapat nilai 79, maka ini seharusnya gagal. Tapi LSP itu memiliki hati nurani yang baik. Kita husnuzon kepada mereka. Mereka akan bertanya kepada kita secara teori yang tadi Teh Naili jelaskan. Jadi nanti akan ditanya lagi, akan dipanggil. Di sesi yang kedua akan dipanggil lagi. Coba sebutkan, jelaskan ini. Jelaskan pengertian dari seni rupa. Sebutkan manfaat seni rupa. Sebutkan macam-macam desain komunikasi visual. Loh, kok komunikasi visual, Pak? Ya. Sebenarnya program keterampilan desain grafis itu mulai tahun 2020 dileburkan. Muncul satu materi yang dinamakan dengan komunikasi visual.
Komunikasi visual itu macam-macam isinya. Ada desain grafis, ada animasi. Nah, yang semacam begitu. Ya, ada desain grafis, ada animasi. Desain grafis juga ada desain grafis junior, ada desain grafis madya teh ya kalau nggak salah ya. Ya, Teh Nelly ya. Ya. Nah, sekarang yang sedang kita ikuti adalah desain grafis madya. Nanti Anda akan ditanya seputar tentang desain grafis madya. Baik. Perhatikan layar ini. Salah ya. Waduh. Salah. Bentar. Kalau ngambil dari file ke Dropbox, Teneng. Iya. Dari mana? Bawah. Iya. Bawah. Kemudian ada Dropbox, ada OneDrive, Google Drive. Pak B-nya belum ngupload ke Google Drive. Buka aja dari file Bapak dibuka dulu, bisa share screen aja, Pak. Langsung. Sudah? Jadi dibuka. Ini di exit nggak? Di Exit aja ya. tadi udah dibuka belum? Ini nih. Dibuka dulu. Nah, terus dibuka lagi Zoom-nya, Pak. Oke. Udah share screen. Basic. Dari basic ya. Ini ya. Muncul nggak di sana? Muncul ya. Ini adalah data terbaru yang tadi pagi Pak Begi dapatkan. Unit dan elemen kompetensi skema desainer grafis muda. Jadi Anda semua sekarang itu sedang mengikuti pelatihan desain komunikasi visual, bidangnya atau materinya desain grafis muda. Ya. Skema dari desain grafis muda ini ada 5 unit kompetensi. Ada 5 unit kompetensi dan ada 5 kode unit kompetensi. Kompetensi yang pertama menerapkan prinsip dasar komunikasi. Ya, menggali informasi, kemudian menjelaskan pengetahuan dasar komunikasi. Nah, kalau bisa Anda harus memahami nih, pengetahuan dasar komunikasi, kemudian perbedaan komponen komunikasi, dan penerapan pengetahuan dasar komunikasi visual. Ini di searching di Google juga ada. Ya, ini secara teori. Khawatir pertanyaan-pertanyaannya mereka itu akan muncul dari elemen unit kompetensinya. Mereka menguasai tidak kode unit 1 ini. Gitu ya. Biasanya kalau yang muncul 5 pertanyaan, maka diambil dari masing-masing unit kompetensi. Unit kompetensi 1 diambil 1 pertanyaan. Unit kompetensi 2 diambil 1 pertanyaan, dan seterusnya. Nih, sejarah seni rupa dan desain. Pengetahuan dasar seni rupa. Ini yang Anda hafalkan. Ini teori namanya. Kemudian ada mengoperasikan perangkat lunak desain. Apa yang Anda gunakan sekarang? Mungkin itu pertanyaannya. Corel Draw, Pak, dan Photoshop tipe versi berapa? Apa perbedaannya X7 dengan X yang lainnya, ya. Kemudian yang keempat, menerapkan desain brief. Menyusun desain brief, melaksanakan desain brief. Mungkin juga ada pertanyaan, what is the meaning design brief? Nah, kan gitu. Kemudian yang kelima, menciptakan karya desain, identifikasi desain brief. Kemudian mana hasilnya, Pak? Oh, ini hasilnya, Pak. Anda mesti menunjukkan ini hasilnya. Coba sekarang buat hasil Anda itu ke dalam JPEG. Buat hasil Anda ke dalam PDF. Kan sudah, Pak. Diminta ulang. Bisa jadi diminta ulang. Ini ya. Ini yang khawatir, bukan khawatir. Ini yang insya Allah bakal muncul di dalam
pertanyaan teori uji kompetensi nanti. Sehingga 2 jam itu tidak mutlak, tidak hanya Anda mengerjakan membuat sebuah karya, poster misalnya. Tidak, tapi dibagi beberapa kelompok. 1 jam Anda bikin poster, 1 jam bikin poster. Saya yakin sekali Anda bisa semua, karena sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan, tryout, walaupun ada yang belum mengerjakan, masih ada waktu beberapa hari ke depan. Nggak ada kata terlambat, tidak ada istilah terlambat. Ya, lebih baik terlambat malah kalau bisa daripada tidak sama sekali. Better late than never. Daripada nggak sama sekali, lebih baik kita terlambat. Masih ada waktu. Ya. Latihan itu terus-menerus di rumah. Hasil itu bukan buat kami, Mbak, tapi buat Anda sendiri. Ada kebanggaan saya mengikuti pelatihan selama sekian puluh hari. Ini loh hasilnya sertifikat kompeten dari BNSP. Tidak semua orang punya. Nanti Anda akan merasakan, oh saya bersyukur nih punya sertifikat ini. Mudah-mudahan dengan sertifikat itu Anda bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan membutuhkan skill komunikasi visual, bidang desain grafis, banyak sekali yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Saya hampir setiap bulan selalu ada WA yang masuk, dibutuhkan tenaga desain grafis muda, usia sekian, kelaminnya laki-laki atau perempuan atau mungkin dua-duanya, butuh 2 orang. Saya kirimkan ke WA. Tapi sebelum saya ke WA, saya kirimkan dulu ke mereka-mereka yang kompeten dulu, yang memiliki sertifikat kompetensi. Kalau tidak ada yang merespon, baru saya kirimkan ke grup. Maka nanti dalam grup PKK 2020 ini tidak akan dibubarkan sampai kapanpun. Kalau Anda mau melepaskan diri, mah terserah. Tapi kalau tetap di situ, nanti kami akan terus memberikan informasi-informasi pekerjaan. Ada perusahaan yang membutuhkan pekerjaan nih, silakan. Mau direspon, silakan. Enggak juga enggak masalah. Begitu. Kami hanya membantu seikhlasnya, pamrih. Ya, tanpa pamrih, maaf, tanpa pamrih. Baik, itu ya. Oke, sampai di sini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk materi uji kompetensi nanti. Bapak mau nanya. Andai uji kompetensi itu kita langsung di sana ya, Pak? Semuanya? Teknisnya nanti, Mas. Saya akan jelaskan. Ini masih materi dulu ya, biar nggak puyeng. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan soal materi uji kompetensi? Tidak ada? Baik. Ini Pak, Saya Pak mau nanya, Pak. Pak Beni belum nyampe ke teknis ya. Ini masih ke materi dulu. WA semalam yang Pak Beni kirimkan di postingan yang kedua adalah setiap peserta mengumpulkan file ke dalam flash disk, kemudian dibawa ke dalam uji lokal besok hari Kamis atau hari Jumat. Artinya Pak Beni dengan Teh Naili akan menunggu hasil tugas kalian selama pelatihan ini, termasuk tryout, untuk dibawa ke Fajar, kemudian dipindahkan ke komputer. Nanti kita akan menyusun komputernya. Mana si A di komputer yang mana si B di komputer yang mana si C di komputer yang mana. Sehingga nanti ketika kami ditanya atau ketika kami menyampaikan atau mengajukan kepada asesi, gampang mencarinya. Ini si A. Ini pelatihan pertama ada, pelatihan kedua, hari kedua, maaf. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-20, 30, hari ke-30. Ada semua. Kenapa kami meminta Anda mengumpulkan file-file itu ke dalam flash disk, kemudian dikumpulkan ke kami? Itu sebagai bahan pertimbangan manakala nilai kalian kurang dari 80. Ya, sekali lagi Pak Beni katakan, orang-orang LSP itu insya Allah mereka memiliki hati yang baik. Dia tidak hanya melihat hasil akhir, dia tidak akan mau melihat finishingnya saja, tapi mana prosesnya, Pak. Nah, yang namanya orang, ketika kemarin pelatihannya
dalam keadaan moodnya baik, tapi ketika hari H tanggal 9, karena memikirkan ujian besok, malam Senin kurang istirahat, malam Senin tidak tidur, atau mungkin hari Minggunya baru datang, masuk angin, jelas. Hari Senin dia akan kurang fit badannya, itu akan berpengaruh. Saya katakan kondisi yang tidak prima maka akan berpengaruh terhadap hasil. Siapa tahu hasilnya kurang, nanti kami akan masuk ke situ. Pak, kelihatannya dari orang ini kurang sehat, lagi tidak fit, kondisi badan tidak prima. Ini ada komunikasi dengan kami bahwa saya, Pak, makanya saya katakan, saya paling senang ketika ada orang berkomunikasi dengan kami. Jujur katakan, Pak, saya sedang kurang enak badan. Itu jadi bahan pertimbangan. Nanti disampaikan, Pak, ini peserta atas nama ini, kondisi badan sedang sakit. Barangkali hasilnya tidak maksimal, di bawah nilai 80, ada kita punya apa ya namanya ya, datanya yang bersangkutan mengikuti dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, dan ini hasilnya. Di situ. Itu pertimbangan, Mas. Jadi makanya masih ada, silakan kan kami sudah berikan flash disk. Flash disk itu kan kapasitasnya besar ya, sekitar 16 GB. Mudah-mudahan tercover semua. Ya, paham ya? Mudah-mudahan tercover semua. Jadi kami akan tunggu flash disk Anda sampai dengan hari Jumat maksimalnya. Sabtu enggak. Kenapa tidak? Karena Sabtu kami akan persiapan buat yang untuk ujian nanti Senin. Prepare-nya luar biasa repot banget. Bahkan kami juga tadi pagi diminta, Pak, nanti harus ada internet ya. Siap, kami siapkan WiFi. Ya. Jadi nanti metodenya file itu akan dikirimkan. Ya, filenya akan dikirimkan, tidak menggunakan flash disk dan tidak. Jadi si asesor akan berada di ruangan saya, hasilnya akan dikirimkan. Begitu. Itu mengenai materi. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke teknis. Sekarang saya masuk ke teknis. Untuk pelaksanaan hari Senin nanti, wajib menggunakan pakaian hitam putih. Bajunya putih, bawahannya hitam. Bawahannya hitam terserah, mau pakai celana, mau pakai hitam. Tapi tersisir rapi, laki-laki, mohon maaf, yang rambutnya gondrong, saya tidak menyuruh Anda untuk dipotong rambutnya, karena itu haknya Anda sendiri. Tapi Mbok Yo tolong, dirapikan rambutnya. Kalau yang memang panjang, jangan digerai yang laki-laki, diikat, dikepang kalau bisa. Ya. Yang perempuan kalau Pak Beni lihat mah, hampir semua Teh Nelly ya, dipakai jilbab ya, Neng. Oke, tidak masalah. Ini laki-laki yang agak gondrong, ya nanti Pak Beni sediakan minyak rambut gitu ya. Ya tampil rapi pada itu ya. Gak masalah lah kalau kita mau ujian ya. Oke, hitam putih wajib. Kemudian tidak membawa sesuatu ke dalam ruangan. Disimpan semua di luar. Tas, pulpen, pulpen harus ada. Nanti juga kami akan menyediakan pulpen. HP tolong dimatikan. Dan tidak boleh dibawa masuk. Insya Allah di luar aman. Simpan di teras semuanya nanti. Nggak boleh pakai jaket, tidak boleh bawa minum. Makanya kalau mau masuk, minum dulu yang banyak. Biar nanti sampai di dalam nggak kehausan. Ya. Itu. Kemudian, saya sarankan sebelum sudah berangkat, izin sama orang tua. Mohon restu. Bu, Pak, saya mau ke LKP Fajar, mau uji kompetensi. Mohon doanya. Cium tangan. Jangan pacar yang kamu cium tangannya. Ya, nggak boleh. Tapi orang tua yang... Acara halal boleh. Baik. Kemudian, saya tadi pagi minta, Pak, boleh tidak kalau peserta dari kami membawa laptop? Dijawab boleh. Boleh. Jadi nanti Anda yang punya laptop boleh membawa laptop sendiri. Ya. Tapi tolong daftarkan dulu siapa yang mau bawa laptop. Nanti Teh Nelly akan bikin listnya. Siapa yang mau bawa laptop, dan pastikan kondisi laptop dalam keadaan prima. Bisa terkoneksi ke internet. Nanti pada hari H-nya, ketika sudah waktunya ujian, silakan dikoneksikan ke WiFi sini. Nanti Pak Beni akan kasih passwordnya. Ya,
akan kasih passwordnya. Oke ya, seperti itu. Jadi dibolehkan membawa laptop. Waktunya 2 jam. Selesai 2 jam, kalau Anda disuruh keluar, ya keluar. Kalau tidak, ya boleh istirahat situ. Hanya ada 2 kelompok yang ikut ujian di hari Senin. Pak Beni mengajukan 2 hari, tapi ditolak. Hanya 1 hari, Pak. 1 hari itu nanti dibagi 2 kelompok, 15-15. Nanti Teh Nelly akan membaginya. Insya Allah mudah-mudahan nanti malam sudah bisa di-share ke grup untuk uji kompetensi. Anda masuk dari kelompok yang mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 mulainya itu jam 9. Berarti 9, 10, 11. Jam 11 selesai. Ya. Jam 11 selesai. Kalau jam 11 selesai, maka kelompok 2 kemungkinan besar jam 12. Kalau jam 12 dimulai, berarti jam 11 harus sudah hadir. Tunggu di depan dan jangan berisik. Kalau kelompok 1 jam 9, maka Anda datang jam 8. Maksimalnya jam setengah 9. Persiapan dulu. Gitu. Jangan lupa sarapan. Jangan sampai kelaparan. Saya yang dikhawatirkan ketika sedang ujian ada suara-suara gaib nanti muncul dari perut. Ini bahaya sekali nantinya. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk semuanya, mangga. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, silakan. Ya ini Pak Beni, tadi untuk apa namanya tuh, misalkan kalau misalkan yang laki-laki itu untuk penampilan itu tuh, kalau misalkan pakai peci itu boleh enggak Pak? Saya tanya ke siapa di sini? Ke yang perempuan sini siapa? Mbak Ida seneng ya sama laki-laki yang berpeci ya? Nah, tuh yang perempuan aja seneng sama laki-laki yang berpeci, apalagi saya gitu Mas. Silakan boleh Mas. Ya supaya maksudnya itu buat nutupin rambut juga sih. Ya, saya tahu, paham. Akal-akalan, boleh Mas, silakan. Ya, boleh pakai peci, tapi pecinya yang benar ya, jangan bolong. Jangan ada bekas. Ya Pak. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Yang mau ditanyakan? Untuk uji kompetensi. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya Pak, kalau misalkan uji kompetensi itu kan ada yang kayak praktek gitu sama ujian tulisnya ya Pak ya? Iya. Itu kan dikasih waktu 2 jam. 2 jam itu tuh udah termasuk dua-duanya Pak? Baik. Untuk uji kompetensi besok, Pak Beni belum ada kabar akan ada ujian tulis. Jadi kemungkinan besar tidak ada ujian tulis. Bentuknya adalah pertanyaan langsung dijawab. 2 jam semua selesai, termasuk dalam ujian observasi tadi dan membuat hasil karya tadi. Iya Pak. Jelas? Ya, jelas Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Bapak mau nanya lagi, Bapak? Boleh, silakan. Untuk ujian besok sama kayak ujian hari Senin apa, Bapak? Langsung Ya, datang apa daring juga? yang akan menjelaskannya. Atau nanti setelah ini selesai. Ya. Baik. Oke. Pak Beni masih berfokus kepada ujian untuk hari Senin. Bapak, punten ini ada yang bertanya melalui kolom chat. Teh Safira, kalau untuk uji kom tanggal 5 dan 6 besok, pakaiannya bebas rapi atau hitam putih, Pak? Baik, udah nggak sabaran ya. Besok, hari Kamis dan hari Jumat untuk uji kompetensi lokal, pakaiannya bebas. Sopan, rapih. Ya, jangan pakai celana jeans yang belel dan bolong, nggak boleh. Rapih, ya. Kemudian nanti untuk teknis kelompoknya akan dibagi
Mudah-mudahan nanti sore atau nanti siang sudah jadi oleh Teh Nelly. Jelas ya? Untuk hari Kamis dan Jumat ujiannya. Oke. Kembali ke hari Senin. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk uji kompetensi LSP? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang Pak Bini lanjut ke tanggal 10. Uji kompetensi selesai tanggal 9 dan nanti hasilnya langsung diumumkan. Yang ketawa silakan ketawa, yang nangis boleh nangis. Ketawa berarti lulus, yang nangis berarti gagal. Jadi ya, tanggal 9. Tanggal 10-nya nanti Pak Beni akan mengundang hanya 10 orang luring. Sisanya daring. Kenapa? Karena satu, tempat tidak memungkinkan. Yang kedua, kita terkait dengan protokol pandemi COVID-19. Jadi nanti pada hari Selasa tanggal 10 akan ada pembekalan untuk persiapan magang. Ya, ada pembekalan untuk persiapan magang. Nah, nanti akan Pak Beni hubungi 10 orang agar datang ke LKP Fajar. Yang tidak dihubungi berarti secara datang secara webinar, karena nanti yang hadir yang akan berbicara adalah Ibu Kabid, Ibu Rindu, namanya Ibu Rindu. Nanti pendampingnya, kasihnya namanya Ibu Sundu. Jadi ada Ibu Rindu, ada Ibu Sundu. Ya, ditambah dengan beberapa dari perwakilan Dudinya akan datang. Dan penyerahan perlengkapan. Nah, ya, jadi nanti tanggal 10 adalah penyerahan perlengkapan semuanya kepada 10 orang itu. Nanti sisanya yang daring boleh datang setelah selesai, boleh datang ke LKP Fajar untuk mengambil perlengkapan yang buat dibawa di hari besoknya tanggal 11. Tanggal 11 Anda melaksanakan magang. Magang sampai dengan tanggal 14 sampai hari Sabtu. Hari Rabu Anda magang sampai dengan hari Sabtu. Nah, untuk magang ini nanti karena kemarin Pak Bini sudah mengelompokkan tempat-tempat magang, bukan mengelompokkan, meminta barangkali ada yang tempatnya punya tempat untuk magang, silakan. Hanya ada separuhnya. Sisanya berarti nanti biar Pak Beni akan menentukan. Lokasi magangnya pertama di LKI Jaya di Perumnas. Dia membutuhkan 2 orang untuk desain grafis perempuan mintanya. Kemudian di Perjuangan ada catering 2 orang laki perempuan. Kemudian ada di Palimanan laki perempuan juga. Kemudian ada juga di kemarin yang mengajukan ke Pak Beni di Dinas Kominfo 1 orang, ada yang di sekolahannya di tempat SD-nya di tempat SD-nya sendiri ada 3 orang kalau tidak salah. Kemudian ada di tempat usahanya sendiri di daerah Pilang, silakan. Nah, yang belum berarti yang tidak mengajukan atau tidak menyerahkan ke Pak Beni, berarti nanti Pak Beni akan membagi Anda di mana tempat-tempatnya. Gitu ya. Kecuali kalau saya punya sendiri, Pak. Saya punya sendiri Pak tempatnya, Pak. Silakan diajukan. Batasnya mestinya kemarin. Kenapa? Karena kami akan menginventarisir, membuat jadwal dan memberikan surat pengantar kepada tempat untuk magangnya. Sehingga nanti tanggal 10 sudah fix semuanya, sudah beres semuanya. Dilepas oleh Kabid, oleh Kabid, Ibu Rindu. Tanggal 11-nya Anda magang sampai 14. Tanggal 16-nya datang lagi ke Fajar, menyerahkan laporan, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian selesai. Berarti tinggal kurang lebih sekitar 1 minggu lagi Anda bersama kami, Anda bersama dengan Teh Naili. Gitu. Silakan sampai di sini. Pak Beni buka kesempatan untuk bertanya dari uji kompetensi lokal, uji kompetensi LSP, dan magang. Itu tadi Pak, yang tempat magang itu Pak. Ya. Maksudnya yang nggak ikut ini yang dari nggak yang ngajuin luring itu ada loh. yang bertanya. Sebentar deh, ada yang mau tanya. Oh, ya. Mas Musyafiq, silakan. Nah,
Ya teh, ini punten Pak. Apa namanya untuk tadi tempat magang itu kalau misalkan tadi yang nggak ngajuin itu teh, apakah ntar ditentuin dari LPK Fajar maksudnya? Tadi kan yang kayak cewek cowok gitu loh teh. Ya, kami yang akan menentukan Mas. Jadi kalau Mas Musyafik tidak mengajukan tempat magang, maka nanti kami yang akan menentukannya. Ya. Kecuali kalau Mas Musyafik punya tempat, silakan Mas Musyafik menyampaikan ke saya sesuai dengan format yang saya berikan di grup. Paham Mas? Oh iya Pak Beni. Makasih ini Pak. Oh iya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Oh iya, silakan Mas. Nah. Baik. Memang betul, Mas. Sebenarnya kalau yang kita hitung 4 hari itu hitungan kami bahwa sisa kegiatan pelatihan 4 hari. Namun kalau memang mau untuk magang selama 10 hari bahkan lebih juga boleh. Ya, Mas ya paham ya? Jadi kalau mau 10 hari boleh nggak apa-apa. Tapi kami membatasi 4 hari. Kalau 4 hari itu minimal 4 hari. Mau lebih Pak, 6 hari, 7 hari. Misalkan yang si Dudinya itu atau Dinasa tadi meminta diperpanjang, boleh silakan. Bahkan kalau bisa, bukan kalau bisa, mudah-mudahan jadi pegawai di situ. Wah, ini suatu prestasi bagi semua nantinya Mas. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan dari yang daring maupun yang luring? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Masih banyak juga nih yang tidak hadir ya teknologi ya. Ada 20 orang, 20 dikurangi 2, 18. Berarti masih banyak yang tidak hadir sekarang. Ya, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup mungkin Pak Beni. Cukup ya. Dokumentasinya dalam bentuk apa, Pak? Dokumentasinya dalam bentuk foto, Mas. Prayogo. Ya, dokumentasinya dalam bentuk foto. Yang akan melaksanakan ujian pada hari Senin tanggal 9 nanti ujian di kampusnya ya, bukan di ujian. Ada yang menyampaikan bahwa kami akan melaksanakan ujian Pak di kampus Pak tanggal 9. Pak Beni kepengen ketemu dengan yang bersangkutan. Pak Beni nggak nyebutkan nama ya, tapi ada data yang masuk ke Pak Beni bahwa ada peserta PKK yang akan melaksanakan ujian di kampusnya, entah itu ujian semester atau ujian apa, pada tanggal 9 November, sehingga bentrok. Oleh karena itu, yang bersangkutan segera menghadap ke Pak Beni, kita diskusikan kira-kira mana jalan yang terbaik yang akan diambilnya. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Pak Beni ucapkan terima kasih. Kemudian segala sesuatunya insya Allah berhasil kalau memang ada kemauan dalam diri kita. Kemudian minta restu sama orang tua kalian bahwa Anda akan melaksanakan hari-hari yang berat, uji kompetensi, ujian lokal, dan uji kompetensi. Namun insya Allah semua itu akan ringan seandainya orang tua kita merestuinya. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimis bahwa kita memang bisa. Saya serahkan kepada Teh Nelly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Beni atas informasi yang disampaikan. Nah, tadi nyambung sama informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Beni ya. Jadi nanti untuk mulai besok itu nanti ujian praktek teman-teman. Nanti dibagi dua kelompoknya. Kelompok yang dari pagi dari jam 9 sampai jam 11. Nanti ada juga yang siang dari jam 1 sampai jam 3. Nah, untuk siapa-siapa aja yang nanti masuk ke kelompok pagi dan siang itu akan menyusul upload di grup WhatsApp ya teman-teman. Terus kemudian
untuk hari Jumat itu kan jadwalnya ujian tertulis. Nah, sebenarnya jadi beda sistem aja gitu. Kalau misalkan nanti pas ketika ujian LSP itu kemungkinan besar ujian itu lisan. Nah, untuk ujian itu lisan. Nah, tapi nanti untuk hari Jumat itu pembelajarannya itu materinya saya tetap pakai Google Form. Jadi teman-teman bisa jawab dari situ kan sebenarnya cuma ngebedain kan cuma bentuk pertanyaannya aja ya. Langsung sama tidak langsung. Tapi nanti ada beberapa teman-teman yang saya minta untuk datang ke Fajar. Beberapa dari kelompok A, B, dan C, saya minta datang ke Fajar untuk hari Jumat. Gitu. Hari Jumat. Khusus untuk hari Jumat. Jadi hari Kamis teman-teman dibagi jadi 2 kelompok pagi dan siang. Nah, untuk hari Jumatnya, khusus untuk hari Jumat, ada beberapa teman-teman yang harus ke Fajar. Jadi ujiannya di Fajar. Untuk ujian materinya gitu. Untuk hari Sabtu kita nggak ada materi, teman-teman bisa masa tenang lah. Cuman paling kalau misalkan itu ngobrol-ngobrol aja. Misalkan teman-teman ada yang mau tanyain, silahkan. Nanti saya tetap buka forum, tapi bukan materi. Saya nggak akan ngasih materi dan nggak akan ngasih tryout. Jadi teman-teman bisa tenang. Kalau teman-teman tertarik bisa gabung ke Zoom. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Gitu. Sambil ngopi, enggak ya, itu boleh. Saya juga bakal ngasih tips-tips juga buat teman-teman. Terus kemudian paling gitu aja sih yang saya sampaikan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sama teman-teman? Tadi itu saya mau nanya ini deh, yang magang di sekolah ada 3. Nah itu magang di sekolah nanti kayak gimana bentuknya? Oke. Pak Beni boleh tolong dibantu Pak, dijawab Pak untuk pertanyaannya dari Mas Enggar. Jadi Mas Enggar nanya Pak, kalau misalkan yang magangnya itu di sekolah, nanti sistem magangnya itu gimana Pak? Sistem magangnya saya serahkan semua kepada tempat yang menerima magang, Mas. Jadi kami tidak boleh menentukan mengatur sistemnya seperti apa, tapi nanti biar dari tempat yang menerima magangnya yang akan mengatur. Contohnya begini, misalnya sekolah, pihak sekolah akan menerima peserta magang, kemudian ditugaskan membuat poster mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang nanti akan ditayangkan atau nanti akan diposting di grup dan sebagainya. Hanya itu saja. Nah, itu dikerjakan kemudian didokumentasikan. Gitu. Nanti ada berita acaranya bahwa saya melaksanakan tugas seperti itu. Begitu, Mas, ya. Paham ya? Oke. Sekalian nyambung di grup diskusi PKK 2020 di apa namanya nih? Di Telegram ya. Di Telegram. Itu sudah Pak Beni posting daftar peserta ujian baik lokal maupun UJK LSP yang menggunakan laptop sendiri. Ya, silakan nanti Anda isi list itu. Kalau yang mau menggunakan laptop sendiri, maka diisi listnya. Kalau yang tidak menggunakan laptop sendiri, tidak usah diisi listnya. Pak Beni tunggu sampai dengan hari ini sampai jam berapa ya? Ya sebentar ya paling ya sampai jam 2-an lah. Ya, Pak Beni tunggu datanya sampai jam 2 yang mau menggunakan laptop sendiri. Baik itu. Silakan Teh Nelly, saya silakan lagi. Ya, Pak. Oke. Oke. Nanti Oh ya Teh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Punten nih Teh, mau nanya. Iya, Mas. Itu tadi kalau misalkan kita kan tadi misalkan apa namanya selesai magang itu kan harus bikin laporan itu Teh. Tadi kata Pak Beni itu laporannya itu dalam bentuk dokumentasinya. Kiranya selain dokumentasi ada lagi Teh? Ada Mas. Nanti kita kasih formatnya Mas. Ya, nanti kita kasih formatnya. Enggak ini kok, enggak susah kok. Kita kasih formatnya apa saja yang mesti diisi, bukti fisik, bukti dokumentasinya nanti juga dilampirkan. Nanti ngeprint dan kertasnya kami siapkan di sini Mas. Gitu ya. Ngeprintnya di sini. Kalau yang nggak punya laptop silakan dibikinnya di sini. Gitu. Kertas kami siapkan semua. Semua kami siapkan.
Ya, butuh jaringan internet, kami siapkan juga. Asal bawa laptop sendiri. Nanti kami sediakan wifi-nya. Ya. Oh ya Pak Beni, makasih nih Pak. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya langsung mau lanjutin ya materi yang tadi, teman-teman. Udah lihat belum file desain brief yang ada di folder untuk yang luring sama yang daring udah pada download semua belum, teman-teman? Nah, jadi teman-teman, kemungkinan besar nanti pas ketika ujian tuh teman-teman akan diminta buat brief. Akan diminta untuk buat brief. Biasanya kan kalau kita itu ujian tuh, kan sebelumnya kan saya mengumumkan kan 3 jam ya pembelajarannya. Nah, sekarang itu jadinya 2 jam. Nah, untuk bentuknya seperti apa kan, bentuknya kan observasi ya. Pertama kan teman-teman mengumpulkan nih filenya itu ditatanya rapi dari hari pertama sampai hari terakhir yang tryout. Kemudian kalau misalkan kita nih teman-teman ketika saya kasih tugas gitu kan, biasanya kan ada perintahnya kan, misalkan buat desain packaging untuk untuk kue kering atau kue basah, warnanya seperti ini, warnanya seperti itu kan namanya brief ya. Cuman kan kalau itu kan briefnya brief tertulis, masa briefnya nggak begitu spesifik banget. Jadi briefnya itu bukan berbentuk kayak klien sama desainernya. Atau kalau misalkan yang biasa teman-teman lihat kan briefnya bentuknya kayak gini kan. Festival Buah Nusantara tahun ini mengadakan festival buah terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menyediakan aneka buah lokal dan berkualitas. Anda sebagai desainer diminta untuk membuat sebuah puasan untuk acara tersebut. Nah, itu kan bentuknya narasi, teman-teman. Jadi nanti kemungkinan besar teman-teman tuh akan diminta buat briefnya. Nah, contohnya seperti ini, sudah saya contohkan di sini. Nah, teman-teman bikin nih desain briefnya. Nah, proyeknya apa gitu kan, judul acaranya tuh. Berarti kan kalau sini misalkan Festival Buah Nusantara, misalkan. Brandnya atau kliennya, atau misalkan, nah proyeknya festival musik, misalkan brandnya, misalkan brand Aqua, misalkan. Festival musik untuk apa gitu, misalkan. Gitu. Nama acaranya tuh. Berarti kan kemungkinan kalau acara, berarti kan kemungkinan bentuknya poster kan. Kemudian penanggung jawab kliennya itu siapa, PIC-nya tuh. Nah, teman-teman tulisin kontak personnya, nomornya berapa, random aja tulis sini. Misalkan namanya siapa, yang penting tulis aja. Kemudian tujuan proyek. Jadi tujuan proyek itu maksudnya gimana sih? Jadi kayak ruang lingkup pekerjaannya tuh, misalkan teman-teman di sini minta akan ada peluncuran produk baru gitu. Kemudian akan nanti tuh produknya tuh bakal ditampilin di billboard, bakal ada dicetak, terus kemudian mau ada iklan di Instagram juga. Nah, itu kan banyak nih, ada 3 desain utama ya. Berarti suruh bikinnya kan spanduk, suruh bikin kayak informasi di Instagram dan di spanduk yang dicetak juga kan. Nah, berarti kan mintanya 3. Misalkan, nah ini ceritanya tuh apakah pembuatan ulang atau rebranding. Nah, jelasin nih tujuannya. Misalkan teman-teman tadi nih diminta buat bikin poster gitu kan. Posternya itu tentang Festival Buah Nusantara. Nah, dibuatnya itu acaranya apa aja. Nah, singkat cerita acaranya tuh. Nah, seperti yang kayak brief tadi. Kayak gitu singkat ceritanya. Kemudian nanti hasil karyanya bentuknya apa. Misalkan bentuknya poster. Poster ukurannya berapa? A4 atau A3 yang dijelasin di sini nih. Nah, teman-teman, sebelum ngebuat ini, langkah pertama yang harus jelasin tuh dengerin dulu apa mau kliennya, bener nggak? Kan kalau brief kan kita yang buat nih, jadi kita dulu dengerin dulu klien maunya apa. Nah, kita denger mau klien maunya apa dari mana, dari soal. Kan kita kan nggak bisa ketemu klien langsung kan, jadi kita lihat soalnya nih. Nah, soalnya di sini teman-teman, ini kan buatlah desain brief sebagai rancangan untuk membuat karya desain berupa poster sebagai media untuk mempromosikan program pelatihan di tempat Anda belajar kepada masyarakat. Nah, ini materi posternya bisa dilihat di internet, makanya tadi Bapak jelaskan teman-teman bisa bawa laptop sendiri, barangkali bisa koneksi dengan internet ya. Jadi berarti ini karyanya bentuknya apa nih?
poster kan. Posternya isinya tentang apa? Program pelatihan kan, misalkan program pelatihan di LKP Project Power Center Cirebon. Nah, teman-teman jelasin tuh di dalamnya program pelatihannya ada apa aja. Misalkan bayarannya gimana, apakah mau dicantumkan atau enggak. Berarti kalau misalkan kira-kira program pelatihan nih, berarti kira-kira apa aja nih harus dalam program pelatihan di posternya. Pertama, nama LKP-nya ada tempat pelatihannya bener nggak? Tempatnya di mana? Ya, waktu belajarnya kapan? Ada sosmednya enggak nih? Atau biayanya gimana? Apakah dicantumkan atau dihubungi atau langsung datang ke tempat atau gimana? Atau belajarnya apa aja sih? Ini kan utama ya. Belajarnya ada apa aja sih? Misalkan contoh kalau di Fajar kan ada aplikasi perkantoran, ada desain grafis, ada pemrograman. Nah, dicantumin situ tuh. Nanti misalkan aplikasi perkantorannya belajarnya apa aja, nah dicantumin situ. Isi informasinya tuh. Kan namanya juga kan komunikasi visual ya, jadi menyampaikan informasi dalam bentuk gambar. Tuh, jadi harus tersampaikan semua informasinya, informasi utama. Nah, kemudian di sini diminta nih, buatlah karya desain berdasarkan desain brief yang dan konsep di atas. Nah, ini kan konsepnya baru singkatan. Nah, teman-teman harus jabarin sendiri nih. Nah, kebetulan di sini, kalau biasanya teman-teman tryout itu di sini udah ada penjelasannya ya. Kayak misalkan tempat dan tanggalnya gimana, informasi yang harus disampaikan nih apa, kemudian sosmednya apa, kemudian pokoknya informasi apa aja yang dalam poster kan biasanya udah dari keterangannya ya, teman-teman cuma tinggal ngedesain aja. Nah, kalau untuk ini teman-teman desain sendiri nih, informasi yang mau disampaikan ya bebas, terserah dengan teman-teman, cuma judul utamanya itu harus berhubungan dengan nah ini program pelatihan, bentuk karyanya itu poster, kayak gitu. Kemudian di poin yang ketiga nih teman-teman, nah di dalam poster itu teman-teman harus ada foto sendiri. Foto sendiri sebagai model utama. Misalkan teman-teman ceritanya lagi foto nih, lagi pose, gitu. Misalkan kayak gini gitu kan. Silakan datang ke Cafe Fajar atau enggak teman-teman ceritanya lagi megang komputer gitu kan, pose gitu ya. Lagi belajar, nah bebas. Nah itu fotonya harus diambil pas lagi belajar, pas lagi tryout sekarang. Jadi diambil dulu fotonya. Saya saranin ngambil background yang sama. Kayak tembok ini kan biar seleksinya gampang. Jangan nyari background yang susah, kayak misalkan hordeng gitu kan, bunga-bunga nih susah kan ngeseleksinya. Saya saranin teman-teman cari tempat yang kira-kira kalau misalkan di foto seleksinya itu gampang, kayak itu. Nanti terus kalau misalkan fotonya udah diambil, terus diseleksi backgroundnya, dihilangkan di Photoshop. Kemudian nanti kalau misalkan seleksiin fotonya udah ada, dimasukin ke CorelDRAW ya, seleksi. Kemudian nanti diekspor jadinya JPEG gitu. Jadi ini soalnya teman-teman. Nah, jadi dari sini kan teman-teman diminta untuk buat desain brief kan. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih untuk soalnya? Iya, Teh, nyambung ya. Iya, Pak. Nah, itu tadi kalimatnya Teh Nelly yang jangan bikin gambar yang susah, betul sekali. Jadi nanti kita justru akan dikembalikan ke kita. Jangan sampai nanti senjata makan tuan. Kita bikin yang susah, ketika ditanya nggak bisa jawab. Jadi oleh karena itu, bikin yang biasa saja, tapi pantas, bukan asal. Biasa di sini bukan asal bikin. Ya, bikin yang biasa, sederhana, tapi kira-kira pas dan pantas. Nggak usah yang susah banget desainnya. Ingat ya, yang diambil itu, yang dinilai itu bukan hasil yang terbaiknya, bukan hasil yang bagusnya, bukan. Jadi proses pembuatannya dan mampu menjawab pertanyaannya, alasan-alasannya, secara teorinya, itu yang dinilai. Ya, jadi hindarkan bahwa saya berambisi membuat gambar yang sulit, yang bagus. Nah, itu kalau lomba silakan, tapi ini bukan lomba. Ya, bagaimana Anda menguasai materi saja, judulnya begitu. Ya, terima kasih Teh. Ya, nyambung juga sama Pak Beni, karena betul, kita waktunya cuma 2 jam, teman-teman. 2 jam, jadi di sini nggak ada logo, nggak ada hal-hal yang teman-teman duplikasi. Jadi berarti ini tuh murni pengetahuan teman-teman. Jadi buatnya murni pengetahuan teman-teman. Pertama yang dilihat prosesnya nih, nanti dilihat hasilnya. Makanya kan di sini digampangkan banget nih, bisa lihat internet. Coba bayangin, bisa lihat internet. Jadi teman-teman kalau saya pikir nggak bakal ngeblank,
karena ini benar-benar ujiannya tuh benar-benar apa ya, beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi teman-teman dibolehkan untuk melihat internet gitu kan. Jadi yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, pertama pahamin dulu soalnya. Jadi apa nih permainan kliennya? Permainan klien itu lihatnya dari soal. Harus benar-benar paham. Jangan sampai salah, karena soal ini utamanya, ini awal langkah pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman udah paham, baru dipindahin nih ke desain briefnya. Nah, tadi kan diminta nih nama proyeknya apa? Berarti kan nama proyeknya tadi kan mintanya poster ya, poster program pelatihan. Berarti kan seperti itu. Brandnya berarti nama penyelenggaranya LKP Fajar misalkan. Penanggung jawab kliennya siapa? Nah, ini bebas. Misalkan pengen nama pengajarnya atau pengen nama pimpinannya boleh, atau pengen nama anonim yang nama yang lain boleh, tapi jangan dikosongin. Isi bebas aja random. Detail kontaknya juga kontak personnya cantumin aja, misalkan emailnya, nomornya. Kan ini kan latihan ya, brief ya. Jadi bebas aja pengen nomor HP-nya siapa. Kemudian tujuan proyek nih. Nah, di sini kan jelaskan nih tujuan proyek tuh isinya nanti tuh karyanya bentuknya apa. Terus mau ditampilkannya di mana. Nah, itu dijelaskan. Misalkan membuat poster yang akan dicetak, kemudian akan ditampilkan di Instagram. Tapi saya saranin satu aja. Jangan lebih dari satu. Soalnya nanti bakal ditanyain, ini kok 2, tapi kenapa bikinnya cuma 1? Jadi bikinnya 1 aja kan, karena diminta poster, jadi 1 poster. Gitu. 1 poster yang akan nantinya dicetak gitu kan. Kemudian berarti kan kalau di poster berarti misalkan akan ditempel-tempel di mading misalkan atau gimana gitu. Pokoknya 1 aja karyanya, jangan lebih dari 1. Jangan nama-namain iseng, pengen bikin mau ditambahin Instagram, mau ditanyain, wah ini mana karyanya, kan bisa 2 gitu. Jadi teman-teman hati-hati banget di desain brief, soalnya bakal di cross check sama asesornya. Kemudian hasil proyeknya nih, jumlah karyanya tuh akan berapa, terus spesifikasinya apa. Nah, ini ukurannya. Tadi kan posternya mintanya ukurannya apa? A3, berarti nanti mintanya dicetaknya A3. Formatnya mintanya apa tadi? Ingat nggak? Formatnya minta JPEG. Berarti yang hanya dicetak itu yang JPEG-nya saja. File mentahnya tetap ada, jadi saya saranin teman-teman tetap buat folder hasil mentah sama hasil jadi. Jadi di hasil mentah tuh kumpulan isinya tuh kayak Photoshop seleksian foto kita, foto mentah kita tuh foto yang belum seleksi, file Photoshop, kemudian file CorelDRAW, biar menghindari kemungkinan barangkali dikiranya duplikasi atau copy paste. Ini progres saya Pak, ini prosesnya gitu, seperti ini. Kemudian timeline-nya nih, deadline-nya. Deadline-nya kan berarti kalau misalkan kita kan 2 jam nih, berarti tulis aja tanggalnya berapa sampai selesainya jam berapa. Kalau kita ujiannya hari ini misalkan tanggal 4 November, berarti dari deadline-nya sampai jam 10, misalkan kalau yang pagi. Budgetnya berapa? Nah, tulis aja budgetnya, kira-kira berapa. Budget apa nih? Itu tuh budget apa ya, budget yang buat karyanya tuh kira-kira budgetnya berapa. Kan pasti mempengaruhi di hasil karya tuh. Kalau misalkan budgetnya besar kan biasanya istilahnya tuh pakai reprintnya tuh pakai kertas yang bagus, pakai kertas foto atau pakai kertas LVS gitu tuh kayak bakal ngaruh. Ini kayaknya random aja kayaknya, kira-kira aja. Kan soalnya kan nggak bakal ditanyain juga kan uangnya berapa. Nah, kemudian untuk brand, produk, dan market overview, nah ini tuh ceritanya ikuti share merek. Hasil proyeknya 1 lembar aja deh kayaknya. Oh ini, iya, per lembar kayaknya. Berarti hitungnya 1 lembar aja. Iya, per lembar. Kan soalnya kan kita ngedaknya cuma 1. Soalnya nanti kemungkinan kalau masih ada waktu, kemudian bakal di print hasilnya. Kemungkinan. Tapi kan kayaknya nggak mungkin di print juga sih, A3 kan gede ya. Tapi kan ya tulis aja kira-kira berapa. Nah, kemudian ikhtisar merek. Nah, kalau misalkan, ini teman-teman, jadi ini tuh langsung diisi aja, udah ada template-nya, nanti tinggal diisi aja ya. Kan lama juga ya kalau kita bikin kolom-kolom dan tabelnya, ngejar waktu kan pasti teman-teman. Kemudian nanti di ikhtisar merek ini, jadi singkat aja teman-teman. LKP Fajar tuh apa gitu, misalkan LKP Fajar itu LPK yang bergerak di bidang kursus komputer. Ini apa ada kursus apa aja, singkat aja, singkat. Kemudian, nah ini kan ringkasan produk ya, berarti kalau ringkasan produk tuh
karena ini kan poster, berarti posternya isinya apa aja. Bisa sama dengan ikhtisar merak, bisa beda. Misalkan posternya itu akan berisi tentang informasi yang akan disampaikan kepada halayak umum agar dapat mendaftar di LKP Fajar. Seperti itu. Bebas aja, bebas. Contoh aja tadi contoh. Iya, nggak apa-apa Mas Aziz, masih bisa ngikutin kan ya? Kemudian target pasarnya atau pembacanya siapa nih? Misalkan kalau kursus kan berarti anak-anak sekolah atau pekerja kantoran atau misalkan orang yang pengen kursus, orang yang pengen mencari kerja, singkat aja singkat gitu. Kemudian kalau informasi utama, nah ini teman-teman informasi, iya Mas. Pebble buat sendiri apa gimana? Pebble-nya. Mebel. Ini kotak-kotak itunya tuh buat sendiri apa gimana? Tabel. Ya enggak Mas. Iya. Ini tinggal diisi aja. Udah ada dari sananya teh? Bukan dari sananya sih, gimana ya? Dari saya ini. Kemungkinan bakal kayak gini. Oh, tinggal langsung isi aja ya teh? Nah, kalau untuk itu nanti dikabarin ulang lagi ya. Jadi ini untuk hari ini dulu aja, karena kita masih menunggu kabar dari Pak Beni. Gitu. Tapi kalau misalkan ya nggak boleh pakai template, kayaknya sih boleh. Cuman ya teman-teman bisa apalin aja sih, dicatat aja boleh. Diapalin. Tapi kemungkinan mah boleh buat template mah. Nanti saya tanyain lagi ke Pak Beni ya, lagi cross check juga sama pihak sananya. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Teh Tri, angkat tangan mau nanya apa Teh? Oke, iya Mas Ehan nggak apa-apa. Nah untuk Teh Tri berarti nggak bikin logo Teh? Oke, nah ini bebas teman-teman. Buku kan ini kan boleh dari internet ya. Berarti kan bahan boleh dari internet kan? Tadi disampaikan tadi awal kan boleh buka internet kan? Logonya kalau saya saranin jangan bikin, download aja. 2 jam loh teman-teman. Tapi nyarinya PNG yang high quality. Tapi berarti yang dilihat kan prosesnya soalnya. Tapi ya bukan berarti karena dari internet jadi semuanya backgroundnya apa download semua, jangan gitu. Jadi yang saya saranin logo aja yang boleh. Kalau misalkan untuk kayak vektor-vektor saya saranin bikin sendiri, soalnya itu poin yang besar. Jadi paling yang boleh di-download tuh foto, logo boleh. Gitu. Kalau untuk logo saya saranin jangan bikin karena lama. Jadi nyari aja tuh logonya, iya betul, nyari aja logonya di internet. Barangkali pengen pakai LKP Fajar, cari aja LKP Fajar Cirebon, logonya download. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Yang luring sampai sini? Teh Tri udah terjawab Teh Tri? Ya, gitu ya teman-teman, saya saranin jangan bikin logo sendiri. Untuk nama pelatihannya bebas kan Teh? Oke, nah ini untuk nama pelatihannya bebas kan tadi sudah disampaikan ya, boleh lihat dari internet, tapi yang nyambung. Kalau misalkan pelatihan namanya itu LKP-nya itu kan nanti dijelasin tuh sebentar ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada nih ada ikhtisar ya. Nah, itu LKP-nya itu bergerak di bidang apa? Kalau misalkan LKP-nya bergeraknya di bidang komputer ya jangan nyantumin kata kecantikan rambut. Nanti jadi ada miskomunikasi. Jadi nyambung tuh dari atas sampai bawah tuh nyambung. Jadi ikhtisar merek tuh ke LKP-nya tuh bergerak di bidang apa? Misalkan di bidang komputer, berarti nanti ringkasan produknya nama pelatihannya bebas, tapi yang nyambung sama nama LPK-nya. Dari ikhtisar produknya. Kalau misalkan namanya LPK Mayang Sari, nah itu kan kecantikan ya. Berarti nama program pelatihannya apa ya tadi? Kecantikan rambut, kecantikan muka gitu ya. Cuman di sini teman-teman di tempat Anda belajar kepada masyarakat. Tuh awas teman-teman, jangan saya miskon ya. Di tempat Anda belajar kepada masyarakat. Berarti kalau gitu tempatnya di mana? Di sini. Bener nggak? Jangan pakai LPK yang lain. Gitu. Jadi emang bener-bener harus paham banget sama soalnya. Jadi jangan jadi karena oh iya briefnya bebas,
materinya sesuka-suka saya, tapi jadinya miss gitu tuh jadinya tuh. Tuh jangan sampai kayak gitu teman-teman. Baiklah, terima kasih. Oke. Yang lainnya ada lagi yang mau tanyain sampai sini? Ini ya, silakan. Ya loh. Ini dulu, karena ini yang penting kan isi posternya kan dari sini. Oke. Jadi teman-teman, bedanya gini, kalau misalkan sebelum-sebelumnya briefnya itu udah dibikin sama pembuat soal, teman-teman bikin brief sendiri. Jadi kayak tempat dan tanggal, informasi isinya pengen apa aja, sosmednya pengen isinya apa aja, itu dicantumin. Bedanya teman-teman sendiri nih yang buat gitu. Tapi nggak mesti sama nggak mesti sama kan? Bebas. Cuman intinya tadi yang harus sama tuh mempromosikan program pelatihan di tempat Anda belajar, isinya bebas. Pengen tempatnya apa, waktu belajarnya beda, program pelatihannya kalau misalkan TI Mama aplikasi pertama sama desain grafis. Kalau misalkan Mas Enggar desain grafis sama apa, tapi yang pasti ada desain grafisnya karena teman-teman belajar desain grafis gitu. Nah, yang lainnya ada lagi yang mau tanyain? Mas Rizky tadi mau nanya apa? Oh, udah tanya. Oh ya. Oke. Yang luring ada yang mau ditanyain yang daring? Teh mau nanya. Gimana Teh? Jadi berarti ini tuh kita bikin briefnya sendiri, bikin penjelasannya sendiri, terus ngebikin poster dari yang kita bikin dari brief itu. Iya, betul. Jadi teman-teman pertama perhatiin dulu soalnya. Kalau misalkan soalnya udah paham, baru bikin briefnya nih. Isinya sesuaikan dengan teman-teman, tapi harus mengacu dari soalnya. Gitu Teh. Ada Berarti lagi kayak kita bikin soal sendiri, kerjain sendiri ya Bang? Bukan soal Teh, briefnya yang dibikin sendiri. Soalnya di soalnya ini nomor pertama, buatlah desain brief gitu. Tapi nanti ngacu dari sini gitu Teh. Jadi yang dibuat briefnya gitu. Ada lagi yang mau itu harus diisi nggak Teh? Yang mana? Itu yang ini lagi ditampilin gitu. Iya diisi, kan ini kan briefnya. Jadi ini panduan untuk mengisi briefnya Teh yang nomor 1 gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Gimana Teh Safira, udah paham? Kalau untuk yang foto, yang tadi pakai foto sendiri di depan tempat pelatihan tuh gimana Teh? Oke, kayaknya saya jelasin yang briefnya dulu aja ya biar sekalian ya. Nah untuk fotonya, nah jadi teman-teman tadi sampai sini kan sampai sini nih target pembaca. Nah jadi target pembaca itu pasarnya siapa nih? Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Berarti kan pembacanya itu kan orang yang baru lulus misalkan atau enggak orang yang baru mencari kerja. Nah, itu bebas teman-teman mau isinya kayak gimana. Tapi yang kira-kira relevan sama judul utamanya apa. Nah kemudian ini nih informasi utama. Nah informasi utama tuh apa yang mau disampaikan ke pembacanya. Kan tadi kan program pelatihan ya. Nah program pelatihannya apa aja. Terus misalkan biayanya berapa gitu, tempatnya di mana. Pokoknya kata-kata yang ingin kita sampaikan di posternya itu disampaikan di sini di informasi utama. Makanya pastikan yang ingin disampaikan itu tersampaikan ke pembacanya. Kemudian tagline atau slogannya. Nah, di sini misalkan tagline-nya apa? Misalkan Indonesia kompeten atau misalkan apa bebas. Slogannya kayak gimana? Gitu. Kata-kata tagline-nya tuh bebas mau kayak gimana. Kemudian ini kompetisi. Nah, di kompetisi ini kalau misalkan yang namanya desain grafis sama klien tuh pasti kan punya perbedaan. Halo, yang luring, yang daring, teman-teman. Halo, teman-teman. Halo. Ya. Teman. Oke, nah yang kompetisi ini, nah kalau misalkan yang namanya desainer sama klien kan pasti punya perbedaan pandangan kan. Klien saya memintanya kayak gini. Nah, desainer grafis kan harus ikutin permintaannya klien, tapi kita juga bisa ngasih saran kayak misalkan kalau misalkan kayak gini
jadinya kayak kurang cocok deh pakai yang ini aja gimana. Nah, itu tuh disampaikan di sini. Tapi kan kita juga kan nggak bisa kan memaksakan kehendak kita. Makanya ini nih yang bedain desainer grafis sama seniman. Ini biasa suka ditanyain, pas tahun kemarin ditanyain gitu. Apa bedanya seniman sama desainer grafis? Jadi kalau yang namanya seniman itu, dia bikin karya itu sesuka-suka hatinya dia, pengen abstrak, ya suka-suka dia gitu. Dan hasilnya juga biasanya cuma dinikmatin, dilihat aja. Bukan bentuknya itu seni rupa terapan. Nah, kalau desain grafis itu kan biasanya seni rupa terapan. Jadi kalau bakal dipakai kan, jadi kayak karena saya juga punya teman, nah dia tuh desain apa ya undangan tuh. Tadinya saya pengen undangannya warnanya pink. Terus kata ininya kurang cocok teh kalau pakai pink. Kalau misalkan fontnya mau kayak gini, enggak saya pengen warna pink, pasti ganti lagi. Kok jelek ya jadinya kata kliennya tuh ya. Iya teh bagusnya kayak gini. Nah mungkin kayak gitu. Tulis aja bebas mau yang kayak gimana. Misalkan kasih solusi aja teh. Ini ada 2 nih kira-kira sukanya yang mana gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi kemungkinan tuh pasti bakal ngerasain kayak gitu. Soalnya saya juga sering. Jadi klien mintanya kayak gimana. Kok kayaknya saya sebagai ini kok kayak kurang cocok ya. Tapi kan mau gimana ya namanya klien kan mintanya kayak gini. Mungkin jadi situ. Jadi hal-hal yang teman-teman kurang suka ditaruhnya di sini. Suka atau bagian yang nggak suka taruhnya di sini di kompetisi. Nah, kemudian yang do dan and don'ts ini, nah ini harus apa ya dikomunikasikan lagi sama kliennya. Nah, kita kan kliennya bukan klien nyata ya. Bebas aja teman-teman misalkan jangan menggunakan font yang Latin karena kita temanya itu retro misalkan posternya. Bebas aja ini. Elemen desain yang harus diwajibkan atau dimiliki. Nah, misalkan harus warna temanya itu misalkan saya pengennya warnanya kuning karena logo perusahaan itu kuning dan biru misalkan. Boleh. Nah, gitu-gitu aja bebas teman-teman. Kemudian preferensi visual. Nah, preferensi visual tuh kira-kira contoh desain yang akan dipublisikan itu bentuknya kayak gimana. Misalkan bakal mau nampilin gambar apa aja, misalkan pengen nampilin gambar siswa yang sedang belajar, nah itu foto kita nanti dinyambung sama pertanyaan tes Safira ya. Tadi kan ada foto yang harus dimasukin ke dalam poster. Nah, foto itu foto kita. Nanti bisa minta bantuan temennya atau nanti staff ya buat bantu fotoin. Di foto misalkan teman-teman konsep ceritanya guru, instruktur, dan murid yang sedang belajar. Nanti di foto, cari aja background yang gampang biar kalian ngerti gampang di foto. Nanti foto itu dimasukin ke dalam poster. Diseleksi dimasukin dalam poster. Nah ini, misalkan atau enggak fotonya tuh apa ya, instruktur yang sedang memberikan ilustrasi, ayo ikut belajar kayak gini, misalkan kan bisa gitu nggak sih kalau di poster-poster, atau enggak sambil neng-neng komputer atau buku bebas konsepnya mau kayak gimana. Tapi kira-kira nyambung sama apa ya posternya gitu. Atau enggak lagi pakai tas gitu kan, lagi mau berangkat ke sekolah bebas gitu kan, mau kayak gimana bentuknya gitu. Kemudian tulisan nih teks untuk disertakan dalam desain. Nah ini tuh bisa sama beda sama di informasi utama ini. Kan sama-sama tulisannya, bisa sama bisa beda teman-teman gitu. Nah untuk elemen visual, nah ini nih teman-teman. Tadi kan ada logo ya, logo, jenis fontnya, misalkan gambar ilustrasi gambar kita, misalkan, nah itu ditampilin di sini, ditulisin nama singkatnya aja. Jadi nanti file-file yang teman-teman bikin itu adanya di hasil mentah, hasil mentah iya, di file mentah. Jadi isinya tuh foto teman-teman yang belum diedit, sama file-file bahan yang teman-teman pakai, kayak misalkan logo atau misalkan referensi, nah itu dimasukin di situ. Kalau misalkan informasi tambahan tuh misalkan ya hal-hal yang apa ya bisa diisi bisa dikirim gitu kan. Misalkan pengen ada boleh 2 kali, misalkan maksimal 2 kali revisi misalkan, atau yang lainnya bebas. Atau misalkan apa gitu, pokoknya intinya bebas aja sih informasi tambahan. Kemudian daftar lampiran juga bebas aja. Misalkan ada daftar nama file yang dipakai bisa taruh di sini. Nah, daftar lampiran itu isinya itu tadi foto kita, kemudian nama logonya gitu. Oke, sampai sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Jadi nanti fotonya dimasukkan dalam poster ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain?
Ini teh untuk Gimana Mas? itu si Teteh dulu aja tadi mau nanya kayaknya. Gimana Mas? Nah, fotonya sekarang, nanti dimasukin pakai HP. Kabel data bisa. Ini teh, berarti tadi kita intinya disuruh bikin poster untuk logo atau model sebagainya itu terserah kita ya teh. Iya, betul. Asalkan tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di situ ya teh. Betul. Jadi teman-teman intinya teman-teman buat poster. Nah, untuk logo dan yang lain sebagainya, teman-teman bisa download dari internet, tapi harus relevan sama soalnya. Karena soalnya tadi tujuannya utamanya itu program pelatihan dari tempat Anda belajar gitu. Kemudian isi program pelatihannya bebas, teman-teman bisa lihat dari internet gitu. Untuk gimana yang lain sebagainya. Untuk fotonya teman-teman foto dulu di sini kan, karena di sini dimintanya di soalnya itu fotonya itu diambil dari foto terkini di tempat ujian. Tuh, lalu background dihilangkan karena mintanya itu foto pas lagi di ujian. Jadi pasti seragamnya seragam ujian gitu. Karena sekarang tryout, jadi teman-teman fotonya pas foto terkini pas teman-teman lagi sekarang gitu. Simulasi ujian lah nanti kira-kira gitu. Fotonya kalau misalkan foto itu sih gimana teh? Gimana Mas? Kayak misalkan contoh foto resmi gitu loh teh, yang belakangnya putih gitu. Jangan Mas, soalnya fotonya backgroundnya harus background tempat ujian. Nanti kalau misalkan, makanya saya saranin teman-teman fotonya tuh carinya tuh yang backgroundnya tembok tuh biar nyeleksinya gampang. Atau enggak yang kira-kira warnanya itu nggak mencolok tuh, kayak jangan pernah aja pakai backgroundnya tuh kayak teralis besi atau backgroundnya tuh hordeng yang warnanya tuh udah bunga-bunganya itu susah nih seleksinya. Jadi dikira-kira aja tempat yang kira-kira nyeleksinya gampang. Kalau misalkan teman-teman pakai pas foto yang udah ada background warnanya, itu tuh dianggap bukan foto pas ketika ujian gitu. Nah, itu untuk teknisnya kemungkinan besar bisa kayaknya nih staff yang fotonya bisa kirim ke email kayaknya. Kemungkinan. Jadi nggak bakal repot colok-colok gitu. Kan nggak boleh bawa HP kan? Kemungkinan. Tuh, oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman untuk ini? Kalau saya boleh kasih saran ya, untuk brief tuh jangan lama-lama. Jadi kalau bisa sekitar 15 menitan aja. Soalnya teman-teman kan ini bentuknya observasi ya. Bisa jadi teman-teman buat dulu di rumah, terus baru nanti ditampilin di situ 2 jam. Terus ditanya-tanyain gimana cara buatnya, atau ngerjain di situ. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kalau misalkan bentuknya ngerjain di tempat, saya saranin teman-teman coba deh sering-sering lihat referensi, kan nanti juga bakal boleh buka internet ya. Kalau yang bagus tuh di Pinterest. Mungkin biar bisa teman-teman buka ya, nanti kan boleh buka internet ya. Langsung buka nih Pinterest gitu kan. Kata kuncinya poster, desain poster, template poster. Nah, kayak gitu-gitu. Atau misalkan PNG3. PNG3 juga bagus. Atau Flickr. Flickr juga bagus. Nah, gitu. Flickr. Teteh, tapi ini yang daring fotonya tuh nggak mesti ke Fajarnya kan, atau? Enggak harus, di rumah aja nggak apa-apa. Oh, pura-puranya kayak lagi Iya. pelatihan gitu Teteh. Nggak apa-apa. Jadi pokoknya intinya mah foto terbaru, karena kita lagi belajar daring ya, berarti teman-teman daring belajarnya fotonya di rumah aja. Gitu. Terus untuk nama pelatihannya harus pelatihan LKP Fajar atau gimana Teh? Iya. Untuk nama pelatihan itu kalau misalkan teman-teman pengen ngambil yang lain tapi berhubungan dengan Fajarnya, kan ini kan komputer ya. Tapi pastiin nama pelatihannya itu ada desain grafisnya, karena teman-teman kan belajar desain grafis ya. Misalkan ditambah dengan yang lain boleh dibahas gitu. Pokoknya intinya yang relevan lah dengan dengan tadi yang udah saya sampaikan, ikhtisar mereknya itu gitu, bergeraknya di bidang apa.
Gitu Teh. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, silakan teman-teman boleh dikerjakan tugasnya. Sebelum kita mulai tryout, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk teman-teman yang daring boleh dinyalain foto videonya, dan untuk yang luring di sini boleh hadap sini ya. Kita foto dulu, teman-teman. Kita foto dulu, teman-teman. Hadap sini aja. Mas Zaka, Teh Ima, Mas Enggar. Ini nggak ada yang mau di tengah? Oh ya, oke. Nah ya, kelihatan nggak? Nah. Udah dihitung Pak. Teman-teman yang lain, Teh Ida, Mas Ilham, Teh Cica, Mas Indra, Teh Ringgi. Kelihatan nggak? Oke. Saya hitung ya teman-teman. 1, 2. Teh Ida yang tutupan. Oke. Nah, udah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Karena ini buka internet, jadi saya harapin teman-teman tugasnya bagus-bagus ya. Nanti. Teknis ya. Tenang. Nah, teman-teman, karena sekarang jam 11.16, jadi berarti sampai jam 1.16 ya teman-teman. Dikerjakan selama 2 jam ke depan. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.